disampaikan oleh Sekjen, dalam hal ini Bapak Heru Purnomo, dan narasumber yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Fahrija Marta Tanjung sebagai Wakil Sekretaris Jenderal FSGI. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon kesediaan Pak Sekjen untuk menyampaikan pengantar pada pertemuan konferensi pers hari ini. Kepada Bapak Heru Purnomo dipersilakan. Terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan media yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, saya selaku Sekjen ingin mengantar saja dalam konferensi pers pada siang ini. Selanjutnya mengenai isi atau konten mengenai konferensi pers hari ini akan sepenuhnya disampaikan oleh Wakassekjen, Saudara Fahrija Tanjung. Seperti apa yang disampaikan oleh moderator Pak Fahmi tadi selaku presidium FSGI untuk wilayah timur, bahwa kami FSGI melaksanakan kongres pada siang ini karena dengan adanya kejadian-kejadian atau fakta-fakta semakin banyak di lingkungan pendidikan yang menjadi korban pandemi COVID-19. Nanti datanya sepenuhnya akan disampaikan oleh Saudara Fahrija. Kami sangat khawatir dengan jatuh korban guru yang menjadi kluster baru di satu sekolah yang bisa mempengaruhi siswa pada saat sekolah nanti akan dibuka. Kekhawatiran kami ini didukung dengan beberapa hal. Di antaranya ketika saya selaku Sekjen saat ikut melaksanakan pemantauan secara dekat di lapangan. Halo. Gimana, Bu? Mohon maaf, suara saya bisa kedengaran dengan baik, Pak Fahmi? Bisa, Pak, bisa. Silakan, Pak, lanjut. Oh iya, saya lanjutkan. Sebagaimana ketika saya selaku FSGI, selaku Sekjen FSGI, ikut langsung terjun melakukan pemantauan di lapangan bersama dengan KPAI saat KPAI melakukan tinjauan langsung di sekolah-sekolah. Ketika di Jakarta, kami ikut bersamanya, begitu juga di beberapa tempat lain kami pun ikut bergabung bersamanya untuk melakukan pemantauan. Dari pemantauan yang kami lakukan secara dekat di lapangan, baik di sekolah SMK ataupun SMA ataupun SMP yang ada, kami banyak sekali, kami dari FSGI yang menyoroti mengenai protokol kesehatan yang terkait dengan guru saat pembelajaran tatap muka dibuka, maka kami melihat protokol kesehatan itu masih banyak sekali ada kendala. Artinya bahwa protokol kesehatan mengenai kesiapan guru di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah tatap muka itu belum terlindungi oleh protokol tersebut. Maka dari temuan-temuan inilah kami merasa khawatir jika ini tidak kami sampaikan, jika ini tidak kami suarakan, maka semakin banyak sekolah baik zona hijau, zona kuning, ataupun zona yang lainnya yang akan dibuka untuk PTM atau pembelajaran tatap muka, nantinya akan menjadi kluster baru. Kami dalam pemantauan ini seperti di Bengkulu kami pantau, seperti di Jakarta Timur sekolah kami sendiri kami juga memantau, kemudian di SMK kemarin kami pun juga memantau
masih menemukan banyak kekurangan terkait mengenai protokol kesehatan untuk rekan-rekan guru, yang artinya bahwa baik satuan pendidikan, pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, masyarakat, organisasi profesi itu sendiri, seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Guru Dosen pasal 39 ayat 1, 2, dan 4 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, organisasi profesi harus memberikan perlindungan di dalam proses pembelajaran kepada guru. Nah, ini setelah kami cross check bahwa protokol kesehatan ini masih banyak sekali yang menjangkau ke sana. Maka dalam hal ini kami menemukan banyak hal. Nah, selanjutnya kami menyampaikan agar jangan sampai hal ini nanti berlanjut sehingga sekolah menjadi kluster baru yang seperti Saudara Fahrisa Tanjung nanti akan menyampaikan mengenai fakta-fakta yang terkait temuan FSGI di lapangan yang kemudian menjadi konfres hari ini. Sementara itu Pak Fahmi selaku moderator saya kembalikan itu tadi sebagai pengantar, silakan untuk dilanjutkan. Halo Pak Fahmi. Halo Pak Fahmi. Halo Pak Heru. Halo Pak Fahmi, iya. Halo Pak Heru. Oh iya, siap. Mas Reza. Oh, udah muncul itu Pak. Ya. Halo Pak Fahmi. Pengantar udah Pak Heru, Pak Fahmi udah denger itu. Oh iya, siap. Silakan Pak Fahmi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Pak Heru Purnomo yang telah menyampaikan pengantar dan sambutan terkait konferensi pers hari ini. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Bang Reja, Pak Reja, untuk memaparkan konferensi pers. Kepada Pak Reja dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih juga Pak Heru selaku Sekjen FSGI, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan wartawan yang hadir pada konferensi pers di siang hari ini. Gitu. Jadi sebagai pengantar sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Heru tadi, juga oleh Pak Fahmi selaku moderator pada pelaksanaan konferensi pers ini, bahwa kami melihat ada ketidakseriusan lah ya dari pemerintah dalam hal ini dalam rangkaian pelaksanaan pembelajaran tatap muka gitu, ataupun pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah dalam situasi pandemi ini. Jadi di awal kami menemukan bahwa ada kasus-kasus guru yang meninggal. Ini akan kami uraikan. Jadi di awal memang pada undangan kami sebelumnya kami sudah menyebutkan angka 42 guru meninggal, namun karena kami juga menelusuri data bahwa data 35 orang guru meninggal yang di Surabaya itu ternyata dibantah oleh Satgas COVID-19, sehingga judul dari konferensi pers kami pada siang ini kami ubah menjadi banyak guru meninggal karena COVID-19, dan FSGI berharap agar jangan pertaruhkan nyawa guru. Nah, yang paling pertama kami tentunya sangat prihatin ya dan berduka cita atas meninggalnya beberapa orang guru yang terjangkit COVID-19, dan bagi kami ini merupakan tragedi kemanusiaan ya di tengah upaya mencetak generasi emas tahun 2045 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pidato negaraan menyambut HUT RI yang ke-75. Per 18 Agustus 2020 dalam catatan kami ada 42 guru dan 2 tenaga pendidikan meninggal dunia akibat COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap guru di masa pandemi ini sangat lemah.
Dan dengan lemahnya perlindungan terhadap guru di masa pandemi ini, kami melihat bahwa pembukaan sekolah yang sedang direncanakan pemerintah melalui relaksasi zona kuning dan zona hijau sangat berisiko jika dilakukan tanpa persiapan yang matang. Ini salah satu contoh persiapan pembukaan sekolah yang dilakukan di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Ternyata mereka di sana ada 51 SMP seluruh Kabupaten Toba tersebut, baik negeri maupun swasta, mulai belajar sejak tanggal 18 Agustus 2020. Padahal kalau kita merujuk dari daftar periksa yang mereka lakukan, padahal ini kan daftar periksa ini kan sebenarnya merupakan kewajiban ya bagi sekolah-sekolah yang mau membuka sekolah gitu. Nah, kami melihat di di sekolah kita kemendikbud.go.id bahwa dari 51 sekolah itu ternyata hanya 13 sekolah yang melakukan isian di daftar periksa dan 37 sekolah lainnya tidak melakukan isian di daftar periksa. Artinya patut kita pertanyakan kenapa sekolah yang tidak melakukan isian di daftar periksa ini kemudian bisa buka sekolah gitu kan. Nah, dari isian daftar periksa itu yang pertama itu kami melihat dari sisi kesiapan toilet bersih. Ternyata hanya 12 sekolah yang menyatakan ada toilet bersih gitu kan. Ini belum lagi kita berdebat persoalan toilet bersih ini kriterianya dan indikatornya seperti apa. Kemudian kami melihat persoalan ini juga pada daftar isian yang lainnya. Ini dari kesiapan sarana cuci tangan pakai sabun atau ketersediaan sarana hand sanitizer di Kabupaten Toba tersebut. Ternyata dari 51 SMP yang sudah buka sekolah itu, lagi hanya 12 yang menyatakan kesiapan sarana cuci tangannya, dan kemudian hanya satu menyatakan tidak tersedia dan 37 tidak mengisi. Demikian juga dengan kesiapan disinfektan. Dari 51 sekolah tersebut ternyata hanya 9 yang menyatakan ketersediaan disinfektan. Kemudian kita lihat juga ketersediaan termogan. Nah, ketersediaan termogan juga begitu. Dari 13 sekolah yang mengisi daftar isian, daftar periksa itu, ternyata hanya 5 sekolah yang punya termogan. Gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kami ya, di FSGI, kenapa sekolah-sekolah yang ternyata kemudian tidak melakukan isian di daftar periksa ini bisa membuka sekolah. Ini salah satu contoh bentuk bagaimana persiapan di sekolah ini yang membuka sekolah tidak dilakukan dengan matang dan tidak ada pengawasan ya dari pihak-pihak terkait, apakah Kementerian Pendidikan Kebudayaan ataupun ini kan pemerintah Kabupaten Toba Samosir, artinya pemerintah provinsi juga kan punya kewenangan ya untuk melakukan pengawasan terhadap upaya membuka sekolah ini. Jadi kita melihat bahwa pengawasan tersebut sangat lemah gitu. Nah, kemudian kami beranjak pada kasus-kasus COVID-19 yang ada pada guru. Yang pertama itu yang pertama kami melihat di Pariaman. Di Pariaman ini ada 1 orang guru dan 1 orang operator sekolah pada tanggal 19 Juli 2020 itu terkonfirmasi positif, padahal sempat mengajar guru ini pada tanggal 13 Juli 2020. Dan ada sekitar 90 siswa yang diajar tatap muka oleh guru tersebut dan 40 karyawan yang terlibat kontak dengan guru ini gitu kan. Nah, ini yang kemudian membuat pemerintah kota setempat menutup kembali sekolah mulai dari tanggal 20 Juli 2020. Kemudian dalam kasus Padang Panjang, ini ada 4 orang guru di SMP 4 dan 2 orang mahasiswa di SMP 3 Padang Panjang yang dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 14 Agustus. Anehnya, di Padang Panjang ini pembelajaran tatap muka hanya pada sekolah-sekolah terkait ini, yaitu SMP 3, SMP 4, dan SMP 2 yang ditutup, sementara sekolah-sekolah lain yang tidak ditutup. Ini menjadi keanehan. Kemudian yang ketiga kasus di Kalimantan Barat. Nah, per 10 Agustus 2020 itu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan tes swab terhadap 604 guru dan rapid test terhadap 495 siswa. Nah,
Dari tes swab ini dan tes rapid test ini ditemukan bahwa 8 orang guru dan 14 siswa positif COVID-19. Dan pada tanggal 12 Agustus 2020 kembali lagi ditemukan 8 orang guru di Kabupaten Melawi terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu pada 19 Agustus 2020 juga ditemukan 10 orang guru pada salah satu SMP di Kabupaten Mempawah yang konfirmasi positif COVID-19. Nah, merujuk pada kasus di Mempawah ini bisa dipastikan bahwa sudah ada transmisi lokal ya di sekolah itu. Artinya sekolah SMP ini menjadi klaster tersendiri ya dalam penularan COVID-19. Dari apa yang terjadi di Kalimantan Barat ini, beruntungnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kemudian melakukan penundaan untuk membuka sekolah. Sebuah langkah yang saya kira patut kita apresiasi ya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kemudian ini kasus COVID-19 lainnya pada guru, itu di Pati, Jawa Tengah. Satu orang guru SD swasta meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020, tetapi tidak memiliki kontak erat dengan teman guru lainnya. Kemudian di Madiun, Jawa Timur, ini ada satu orang guru juga meninggal pada tanggal 1 Agustus 2020, dan ternyata pernah ke sekolah pada tanggal 23 Juli 2020, sehingga 67 warga sekolah dites menggunakan rapid test dan hasilnya negatif. Walaupun kita menilai bahwa seharusnya ini bukan rapid test ya, seharusnya tes swab gitu ya, karena rapid test memang diragukan hasilnya gitu. Nah, kemudian yang keenam itu di Kudus, Jawa Tengah. Satu orang guru di SDN 1 Barongan Kudus positif COVID-19 meninggal pada tanggal 12 Agustus 2020. Nah, di sini tidak dilakukan tracing dan testing ya kepada rekan kerja korban, walaupun korban ini sebenarnya melakukan pembelajaran daring di sekolah. Ini suatu hal yang yang mengkhawatirkan ya, kenapa tidak dilakukan testing gitu. Kemudian di Rembang ada 11 orang guru di SMKN 1 Gunem terkonfirmasi dan pegawai sekolah yang berasal dari SD dan SMP di Kabupaten Kota Balikpapan terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 6 Agustus. Terjadi di Garut, satu orang guru SMP terpapar COVID-19 pada tanggal 20 Agustus 2020. Dan guru ini memiliki kontak erat dengan rekan sejauhnya karena sempat hadir ke sekolah. Kemudian yang di Payakumbuh, Sumatera Barat, per tanggal 21 Juli 2020, 2 orang guru di Payakumbuh dinyatakan positif COVID-19. Ini tidak memiliki kontak erat dengan rekan sekolah, tetapi mereka berada di lingkungan rumahnya masing-masing, saling ada yang menularkan satu ke yang lainnya gitu. Nah, kemudian di DKI Jakarta, ini diperoleh dari informasi dan sumber yang dapat dipercaya bahwa salah satu SMKN di Jakarta Utara itu ada satu orang guru pendidikan agama Islam yang meninggal dunia karena COVID-19, dan 3 orang guru lainnya ini yang sempat berkontak erat dengan yang guru yang bersangkutan ternyata juga positif COVID-19. Nah, ini yang dan saya sangat yakin karena DKI Jakarta ini merupakan epicentrum Surabaya, Jawa Timur, yang kemarin cukup heboh itu karena ada pernyataan dari salah satu organisasi guru di sana bahwa per 4 Juli 2020 itu ada 35 orang guru yang meninggal dunia di Surabaya akibat COVID-19. Kemudian data lainnya ditemukan bahwa 15 Agustus 2020 satu orang tata usaha di SDN Bendul meninggal dunia, dan ini menambah daftar 3 orang guru yang meninggal sebelumnya. Kemudian di SD juga ada 12 orang guru yang terkonfirmasi positif. Baik rekan-rekan wartawan, kemudian
Maaf mengganggu sebentar, Mas Reza. Maaf mengganggu Ya. sebentar, Mas Reza. Mas Reza, kalau bisa videonya Mas Reza matikan suaranya biar nggak terputus-putus. Oke, udah. Oke, makasih. Ya. Ya. Kemudian ini di Surabaya juga, masih di Surabaya, bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 ada seorang kepala sekolah di SMP yang juga meninggal akibat COVID-19. Namun kemarin kita mendengar rilis dari Satgas COVID-19 Pemkot Surabaya yang membantah dan menyatakan bahwa hanya ada 4 orang guru yang meninggal ya yang terkait dengan COVID-19. Nah, ini tentu bagi FSGI kami tidak memandang persoalan data ini dari sisi dari sisi angka saja gitu ya, tapi persoalannya adalah bahwa kami melihat adanya klaster-klaster yang terjadi di sekolah, kemudian longgarnya pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah menjadi ancaman sendiri bagi sekolah gitu ya. Jadi kami tidak melihat hanya sekedar angka, tapi kami ingin melihat substansi dari persoalan penyebaran kasus COVID-19 pada guru ini. Jadi kemudian dengan melihat persoalan itu, kami melihat yang pertama bahwa terjadinya penyebaran COVID-19 pada guru ini itu karena di sebagian Pemda itu mewajibkan guru tetap hadir ke sekolah setiap harinya untuk melakukan absen sidik jari. Nah, kami melihat bahwa Pemda sangat kaku ya memandang Permendikbud nomor 15 tahun 2018 di mana memang ada kewajiban bagi guru untuk memenuhi, terutama ini yang ASN ya, untuk memenuhi ketentuan 37,5 jam kerja efektif maupun 24 jam tatap muka. Jadi kami melihat ada Pemda sangat tidak fleksibel ya dalam persoalan ini. Dan ini terjadi di Surabaya, termasuk kemarin di Bekasi juga, dan mungkin ada beberapa daerah lain yang mewajibkan gurunya untuk hadir ke sekolah gitu. Tentu saja kewajiban untuk hadir ke sekolah ini saya kira tidak sesuai dengan surat edaran Menpan RB nomor 58 tahun 2020, di mana dalam surat edaran tersebut pemerintah telah memberikan fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, apakah melalui work from office ataupun work from home gitu kan. Jadi ada fleksibilitas begitu. Dan ini saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mewajibkan gurunya tersebut untuk hadir ke sekolah bertentangan dengan surat edaran ini. Dan kemudian pula kehadiran guru di sekolah juga bertentangan ya dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan surat edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 untuk melaksanakan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh secara daring maupun luring. Jadi ini saya jadi persoalan ya ketika kemudian pemerintah mewajibkan guru untuk tetap hadir ke sekolah. Dan bagi kami melihat bahwa selama guru-guru masih mampu memenuhi tugas pokoknya, yaitu mulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan seterusnya, maka pembelajaran daring maupun luring dari rumah ini seharusnya tidak menjadi masalah, sehingga tidak ada kewajiban bagi guru untuk hadir ke sekolah seperti itu. Dan pada persoalan lainnya, kalau tadi itu pada guru-guru yang ASN, pada guru-guru swasta juga ada kewajiban untuk hadir ke sekolah sesuai dengan jadwal mata pelajarannya. Nah, pada konteks ini kami melihat bahwa ini ada semacam ketidakrelaan dari yayasan ataupun pihak sekolah ketika guru tidak bekerja full time, sementara guru berharap gaji yang penuh, maka guru-guru pun menjadi diwajibkan untuk hadir ke sekolah. Ini problematika bagi guru-guru yang swasta gitu. Yang kedua, kami melihat bahwa telah terjadi penularan atau transmisi pada lingkungan sekolah begitu. Dalam beberapa kasus tadi ya yang bisa kita lihat di Rembang, di Surabaya, kemudian yang lain juga di Mempawah tadi. Nah, itu kami melihat bahwa telah terjadi penularan atau transmisi pada lingkungan sekolah. Dalam konteks ini kami melihat bahwa sekolah belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Misalnya saja membiarkan guru berinteraksi dengan membuka maskernya, meletakkan guru pada satu ruangan yang sama tanpa memperhatikan physical distancing, kemudian minimnya sarana CTPS atau hand sanitizer dan minimnya
disinfektan, serta sarana sanitasi lainnya. Dan kami juga melihat bahwa kewajiban hadir ke sekolah telah mengakibatkan guru-guru yang berada di luar kota ini harus melakukan perjalanan dari rumahnya ke sekolah gitu. Padahal pada saat menggunakan transportasi publik ini tidak mengikuti protokol kesehatan. Begitupun sampai di sekolah tidak dilakukan pemeriksaan. Padahal kalau kita mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan SKB 4 Menteri tersebut, bagi warga sekolah yang berasal dari zona merah ketika menuju sekolah yang berzona hijau, maka seharusnya diisolasi selama 14 hari. Nah, ketentuan-ketentuan ini kan tidak diikuti begitu. Menjadikan lingkungan sekolah semakin beresiko ya terhadap penularan COVID-19 ini. Dan yang ketiga, kami melihat bahwa jika kondisi ini dibiarkan, maka akan semakin banyak guru yang terpapar COVID-19, bahkan mungkin sampai meninggal dunia, ataupun kalaupun sembuh bisa jadi mengalami cacat fisik secara permanen pada paru-parunya, karena memang kan virus COVID-19 ini kan menyerang pada paru-paru begitu ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan nasib generasi emas Indonesia tahun 2045 nanti begitu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraannya. Pada situasi normal saja Indonesia masih kekurangan guru ya, terutama dari sisi sebaran, kualifikasi dan kompetensi. Walaupun dari sisi rasio mungkin Indonesia termasuk baik begitu, tapi dari sisi sebaran, kualifikasi dan kompetensi kita masih jauh dari kata baik begitu. Nah, apalagi situasi ini juga akan semakin sulit karena pemerintah berencana tidak melakukan penerimaan ASN sampai 5 tahun yang akan datang sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu. Yang keempat, saya kira apa yang terjadi pada saat ini di sekolah-sekolah seperti yang telah kami sampaikan tadi, ini menjadi peringatan ya bagi pemerintah di tengah upaya Kemendikbud melakukan relaksasi pembukaan sekolah. Pemerintah, kami berharap bahwa pemerintah harus sangat berhati-hati dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah daerah yang berupaya untuk membuka sekolah. Sebagaimana yang sudah kami uraikan tadi di atas, salah satu contohnya. Karena banyak ditemukan pada implementasinya di lapangan, kemudian pemerintah daerah tidak mematuhi SKB 4 Menteri dalam upaya untuk membuka sekolah. Kemudian yang kelima, 2005 dan di turunannya itu ada pada Permendikbud nomor 10 tahun 2017. Nah, perlindungan bagi guru ini tidak hanya terkait dengan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual, tetapi juga terkait dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk perlindungan terhadap resiko kesehatan yang ada di lingkungan kerjanya. Nah, perlindungan ini seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, sekolah, organisasi, profesi, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Nah, dalam konteks pandemi COVID-19 ini, maka seharusnya guru-guru harus memperoleh perlindungan dari penularan COVID-19 di lingkungan sekolahnya masing-masing. Atas dasar tersebut, maka FSGI dalam hal ini memberikan rekomendasi. Yang pertama, bahwa pemerintah daerah maupun yayasan perguruan swasta tidak mewajibkan guru masuk ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran daring selama tugas-tugas pokok sebagai guru masih bisa dilaksanakan dari rumah. Terutama itu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran selama masih bisa dilakukan dari rumah, seharusnya tidak ada kewajiban guru untuk masuk ke sekolah. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud melakukan penguasaan ketat dalam proses pelaksanaan belajar dari rumah maupun upaya pembukaan sekolah. Dan kami mengusulkan agar Kemendikbud ataupun pemerintah memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, terutama dalam upaya pembukaan sekolah, dengan sanksi yang bertahap, mulai dari sanksi yang ringan, sedang, sampai dengan sanksi yang berat. Pemberian sanksi ini kami memandang merupakan implementasi dari Impres nomor 6 tahun 2020 terkait dengan disiplin penegakan pencegahan penularan COVID-19 bagi lingkungan pendidikan, sebagaimana juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan sanksi berupa denda bagi warganya yang tidak menggunakan masker. Jadi saya kira masih dalam konteks yang masih bisa diterapkan di sekolah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga meminta agar seluruh pihak pemerintah daerah, pemerintah pusat, sekolah, organisasi, profesi, orang tua dan masyarakat serius dan bersinergi dalam memberikan perlindungan guru, terutama perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap risiko penularan COVID-19 yang mungkin terjadi di sekolah. Yang keempat, kami meminta kepada Kemendikbud untuk bisa bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah
agar melakukan testing kepada guru-guru sebelum membuka sekolah dalam bentuk PCR test ataupun swab test. Karena kami menilai langkah ini sangat efektif dalam mencegah penularan COVID-19 di sekolah. Walaupun dalam bentuk sampel sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini melakukan tes swab terhadap guru-guru yang ada di 6 ibu kota kabupaten dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Dan begitu ditemukan kasus positif pada guru maupun pada siswa, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kemudian mengambil keputusan untuk menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi saya kira ini langkah yang sangat baik dan patut ditiru dan patut inisiasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Dan kalau perlu ini menjadi sebagai bagian persyaratan ya untuk membuka sekolah, dimasukkan dalam SKB 4 Menteri gitu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fareja yang telah memaparkan poin-poin konferensi pers hari ini, di mana jelas Federasi Serikat Guru Indonesia menjadi organisasi yang paling utama dalam memberikan hak-hak guru, terutama hak untuk hidup, gitu, hak untuk sehat. Maka pada kesempatan ini tanpa memperpanjang lebar, karena yang disampaikan oleh Pak Fareja tadi sudah detail, pada kesempatan ini kami persilakan kepada teman-teman media untuk memberikan feedback atau tanya jawab. Saya buka dalam pertama, ini sesi pertama untuk 3 penanggap. Saya Pak Mediana. Harian Kompas. Kompas, Mediana. Ya. Ya, siap. Pak, untuk nanya tadi dari 42 guru yang meninggal tadi itu, boleh didetailkan nggak itu dari sekolah negeri atau sekolah swasta? Terus kemudian ini kan agak dilematik ya. Yang pertama emang ada juga guru kunjung juga lah. Itu apakah bisa dijelaskan bahwa mereka itu kena sakitnya itu di jalan atau memang kumpul dengan keluarga besarnya atau memang di sekolah atau apa gitu? Karena kalau klaimnya Dikbud kan sampai sekarang setelah relaksasi SKB belum ada klaster gitu. Untuk kasus-kasus yang ada pun itu tuh akumulasi dari sebelum SKB lah gitu kira-kira. Nah itu bisa dijelaskan nggak 42 guru tadi itu karena memang dikumpul dengan keluarga besarnya, terus lingkungannya dia zona merah, jadi otomatis kena lah gitulah, atau seperti apa gitu. Terus kemudian ini kan akan lanjut sampai Desember ya kira-kira gitu. Ada nggak solusinya gitu? Karena kalau misalnya untuk harus dites swab juga itu kan juga agak dilematik ya dari sisi negara karena itu mahal banget lah. Terus gimana gitu? Terus kemudian tadi kan sempat disebutkan udah ada peraturan Menpan RB yang membolehkan guru-guru bekerja dari rumah. Lah itu efeknya ke administrasi guru seperti apa gitu nantinya ke depannya gitu. Itu aja sih. Tuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Mediana dari Harian Kompas. Saya rasa ditanggapi dulu Pak Reja. Ya boleh langsung Pak Heru atau Pak Reja silakan. Iya. Silakan Pak Reja. Iya, oke. Terima kasih
Mbak Mediana atas ininya ya, tanggapannya. Yang pertama, memang tidak ada data pasti ya terkait dengan 42 guru yang meninggal ini, tetapi yang bisa kita lihat ada beberapa model ya penyebaran pada kelompok guru ini. Yang pertama mungkin memang di keluarganya, gitu kan. Nah, persoalannya ketika mereka berada di keluarga kemudian positif tertular COVID-19 dan ada kewajiban dari sekolah untuk hadir ke sekolah, begitu kan. Nah, ini kan berpotensi menyebarkan pada rekan-rekan guru yang lainnya. Dan apa yang terjadi di Surabaya bahwa mereka di sana diberi kewajiban untuk hadir ke sekolah dengan alasan untuk absensi dicari, begitu kan. Nah, ini yang saya kira menjadi potensi penularan COVID-19 sehingga kemudian muncul data seperti itu, begitu. Dan kalau kita bicara klaster, pada sekolah-sekolah yang sudah melakukan kegiatan di sekolah, walaupun mungkin belum belajar tatap muka, tetapi ketika gurunya hadir ke sekolah, ini ternyata kan ada terjadi, begitu ya, seperti yang di SMKN 11 Gundam tadi, kemudian di SD yang di Surabaya tadi itu ya, ada 3 orang guru dan 1 orang tata usaha yang meninggal, kemudian yang di Mempawah juga ada 1 SMP yang 10 orang gurunya terpapar COVID-19. Nah, ini kan bisa diindikasikan bahwa telah terjadi klaster-klaster di sekolah walaupun belajar tatap muka itu belum dilakukan di sekolah, begitu. Nah, kalau kemudian bagaimana usulan kami terkait dengan agar dilakukan swab test ya terhadap terhadap guru-guru tadi. Jadi ada fakta yang menarik, Mbak, bahwa pada beberapa waktu yang lalu FSGI bersama rekan-rekan dari koalisi warga yang menolak pembukaan di sekolah ini, ada beberapa organisasi itu, kita melakukan audiensi ya melalui virtual dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu dihadiri oleh Dirjen Dikdasmen dan dari pihak Kementerian Agama, dari BNPB, Satgas Covid dan lain sebagainya itu, bahwa pemerintah ternyata sanggup untuk melaksanakan tes swab menjelang pelaksanaan pilkada di 270 daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, kenapa ini tidak dilakukan ketika untuk membuka sekolah? Kenapa waktu pilkada ini malah bisa gitu kan? Ini menjadi pertanyaan bagi kami, begitu. Kenapa ini bisa dilakukan? Yang pertanyaan terakhir tadi apa, Mbak? Kalau ini berkepanjangan bagaimana gitu? Maksudnya kan ada kemungkinannya ini masih lama nih kasus COVID-nya. Katakanlah sampai akhir tahun lah, Desember lah. Kalau terus seperti ini gimana nih, Mas? Sementara kan ada juga kan nggak semua sekolah kan ya sekolahnya gede ya, mohon maaf nih ya, sekolah maju gitu. Terus otomatis si gurunya bisa saja tetap berkunjung gitu. Kalau berkunjung kan ada potensi dia kena virus juga lah. Bagaimana kalau kayak gitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi persoalannya kita memang kan di dalam Persesjen itu nomor 15 tahun 2020 itu sebenarnya kan sudah dikasih ruang ya bahwa pelaksanaan PJJ itu bisa dilakukan secara daring maupun secara luring begitu. Karena persoalannya kita pada sekolah-sekolah kita ini berlomba-lomba melaksanakan pembelajaran secara daring gitu kan, padahal ada situasi ataupun ada ruang untuk menempatkan pembelajaran secara luring seperti yang sudah Mbak sebutkan tadi, untuk melaksanakan sistem guru kunjung gitu kan. Nah, ini dan ini sebenarnya secara diakui atau tidak diakui sudah banyak dilakukan oleh guru-guru gitu ya, dengan berkunjung ke rumah siswanya untuk melaksanakan pembelajaran begitu. Nah, jadi kalau kita baca Persesjen itu memang persoalannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan PJJ yang dilaksanakan secara luring ini dengan menggunakan kalau di Persesjen itu disebutkan misalnya menggunakan televisi, melalui siaran TVRI, radio dan lain sebagainya seperti itu. Nah, persoalannya kemudian sampai hari ini pelaksanaan pembelajaran secara luring yang melalui televisi itu
sepertinya stuck dia pada posisi itu aja ya. Pemerintah tidak melakukan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui televisi, misalnya dengan menambah durasi jam belajar, kemudian menambah sesinya, kemudian membagi sesi jam belajar yang misalnya per sesi itu dari kelas 1 sampai kelas 3 menjadi satu sesi per satu kelas. Nah, ini tidak ada upaya ke arah sana gitu. Sebenarnya ini kan bisa dimanfaatkan gitu. Inovatif lah ya gitu kalau ya TV, siaran TV. Iya, jadi saya ada lihat Mas Menteri juga ngomong di salah satu akun YouTube juga bahwa dalam persoalan ini saya sepakat bahwa harus ada memanfaatkan celah sekecil mungkin agar bisa PJJ ini bisa berjalan. Nah, persoalannya ini belum dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami melihat seperti itu. Dan kalau misalnya tadi saya teringat juga pertanyaan Mbak yang terakhir tadi, bagaimana dengan administrasi guru? Saya kira dengan adanya Kepmen terkait kurikulum darurat itu, di sana memang sudah disebutkan bahwa tidak ada kewajiban bagi guru untuk memenuhi tatap muka yang 24 jam itu lagi. Jadi artinya secara administrasi seharusnya tidak ada persoalan, saya kira gitu, Mbak. Oke. Ya. Nggak, maksudku tadi yang soal guru kunjung tadi loh, Mas. Kan itu juga sangat beresiko ya. Meskipun di sisi lain juga dilematik juga karena ada beberapa anak yang memang tidak punya gawai, terus orang tuanya juga kurang mampu gitu. Maksudku sangat problematik dan rumit sih menurutku gitu loh. Ya, itu aja sih menurutku. Salam. Oke, makasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Farja. Berikutnya silakan. Sebentar Pak, sebentar. Oh ya, silakan Pak Heru. Menambahkan. Iya. Oh ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Fariza tadi, itulah FSGI menemukan banyak temuan. Selain itu, saat kami melakukan pemantauan, seperti tadi di muka kami sampaikan, FSGI bersama dengan KPAI, kami menyampaikan ketika KPAI melakukan kunjungan, kami ikut dong untuk ikut memantau. Akhirnya KPAI mempersilahkan sehingga kami satu tim dengan KPAI ikut memantau. KPAI memantau mengenai kesiapan yang terkait dengan siswa, kami melakukan pemantauan yang terkait dengan guru. Di sekolah-sekolah yang kami ikut pantau secara dekat, memang seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa protokol yang mengatur tentang perlindungan guru saat proses pembelajaran di situ itu tidak nampak. Begitu juga ketika FSGI melalui jaringan, kemudian melakukan pantauan kepada petugas-petugasnya di daerah itu, juga menyampaikan hal yang sama. Nah, karena banyak ditemukan mengenai protokol kesehatan itu belum banyak untuk memberikan perlindungan kepada guru, maka disinilah keberadaan guru itu terancam dengan pandemi ini. Maka di dalam protokol itu diantaranya kan ada swab, ada tes swab atau PCR. Ketika tadi Mbak Mediana menyampaikan untuk memastikan itu perlunya diadakan tes swab dulu agar memastikan keberadaan guru dalam melakukan pembelajaran di kelas itu dalam kondisi sehat, tidak positif COVID gitu. Nah, oleh karena itu seperti tadi sampaikan Mas Fariza bahwa pemerintah akan melakukan tes swab dalam saat pilkada mempunyai pembiayaan itu. Tetapi ketika di dalam PTM pembelajaran tatap muka baik di zona kuning, di zona hijau atau zona oranye yang akan dibuka dalam pembelajaran tatap muka itu, ketika protokol kesehatan ini tidak dipenuhi dengan baik, maka tetap akan menjadi ancaman. Nah, akhirnya kami menyampaikan ketika pemerintah tidak mempunyai biaya atau tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai tes swab
bagi gurunya yang akan melaksanakan pembelajaran di kelas terhadap siswanya, ya maka baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah atau satuan pendidikan lebih baik jangan melakukan PTM, pembelajaran tatap muka, atau jangan sampai melakukan buka sekolah. Nah, karena kami menyuarakan, FSGI menyuarakan hak hidup adalah utama, hak sehat berikutnya. Nah, dengan di masa wabah pandemi seperti ini adalah suara kami itu. Jadi kami menyuarakan mengutamakan hak hidup, berikutnya mengutamakan juga hak sehat. Sehingga ketika pemerintah tidak mampu membiayai itu, maka lebih baik ditunda dulu untuk buka sekolah. Nah, ini sangat relevan sekali dengan survei FSGI sebulan yang lalu di 1.656 responden di 34 provinsi, yang mana di antaranya yang kami telusur sampai detail masalah anggaran, 49,1 responden survei tersebut menyampaikan bahwa sekolah, yang respondennya guru dan kepala sekolah, menyampaikan bahwa anggaran untuk protokol kesehatan tidak mampu, sehingga sekolah tidak mampu melaksanakan itu semua. Nah, maka dari itu ketika sekolah akan dibuka, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dalam hal ini sekolah agak lemah dalam anggaran, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah yang harus menyediakan anggaran sehingga bisa terlaksana untuk memberikan perlindungan kepada gurunya dalam proses pembelajaran. Itu saja Pak Fahmi yang perlu saya tambahkan untuk memberikan penguatan kepada Mas Reza tadi yang secara fakta sudah disampaikan panjang lebar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Berikutnya silakan dari teman-teman media. Izin? Ya, dari Mbak Inas ya, dari Republika. Ya, silakan Mbak. Ya, saya Ines dari Republika, izin bertanya soal, kan dari pemerintah pusat sudah ada yang tidak wajib mengajar 24 jam seminggu itu ya. Nah, itu tapi ternyata implementasinya di daerah masih belum berjalan begitu. Ya. Nah, menurut FSGI kenapa implementasi di daerah ini masih belum berjalan? Apakah kurang sosialisasi atau bagaimana begitu? Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Inas. Langsung ditanggapi Bang Reza. Ya, oke. Ya, silakan. Terima kasih. Saya kira ini karena persoalannya SK Menteri tersebut terlambat hadir gitu, Pak ya. SK Menteri itu kan hadir kan di Agustus, sementara pembelajaran ini kan sudah dimulai di 13 Juli 2020 begitu. Nah, jadi SK Menteri tersebut yang terkait dengan kurikulum darurat itu juga saya kira menjadi persoalan ya, karena kan kalau dia awal tahun ajaran dimulai dari 13 Juli 2020, artinya kan sekolah sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari sebelum melaksanakan pembelajaran itu, terus membuka awal tahun ajaran baru. Artinya kan sekolah harus mempersiapkan jadwal, melakukan pembagian tugas gurunya, mempersiapkan segala macam perangkat pembelajaran. Nah, itu kan jauh-jauh hari sudah harus dilakukan pada tanggal sebelum tanggal 13 Juli 2020 tersebut. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan. Padahal jauh-jauh hari kami FSGI sudah menyuarakan ya agar pemerintah segera menerbitkan kurikulum darurat. Walaupun di satu sisi kita patut apresiasi, ternyata pemerintah tetap mengeluarkan kurikulum darurat tersebut walaupun kondisinya sangat terlambat begitu. Karena sekolah-sekolah kan sudah ongoing semua, sudah berjalan gitu. Jadi kalau kita bicara kewajiban 24 jam termasuk juga kelonggaran untuk menggunakan kurikulum, saya kira jadi terlambat begitu. Dan patut kita catat pula bahwa di SK Menteri tersebut juga anehnya disebutkan bahwa dalam kondisi darurat pun kita masih bisa pakai kurikulum normal begitu. Nah, ini saya kira jadi keanehan buat kami ya. Jadi kalau di SK Menteri tersebut kan ada 3 pilihan yang bisa diberikan pada sekolah,
Yang pertama itu menggunakan kurikulum nasional sebagaimana biasanya, kemudian menggunakan kurikulum darurat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, kemudian yang ketiga itu membuat kurikulum darurat secara mandiri, kan begitu ya. Nah, anehnya dalam situasi kurikulum darurat ternyata kita kok masih pakai kurikulum nasional begitu ini. Dalam situasi yang darurat ternyata kita masih dibolehkan menggunakan kurikulum nasional. Saya kira rasionalnya tidak nyambung begitu. Nah, itu saya kira itu jadi persoalan. Mungkin ada teman-teman lainnya dari pengurus FBSGI, Pak Heru, Mas Satriwan, yang mungkin ingin menanggapi. Ya, terima kasih Mas Reza. Silakan teman-teman dari pengurus yang lain. Ada yang ingin menambah? Mas Satriwan? Lanjut Bang, lanjut. Oh ya, siap. Pak Sekjen, Pak Heru. Silakan ditambah Pak Heru. Ya, baik. Cukup, halo? Pak Fahmi, cukup. ya cukup. Oh ya, ya Pak. Ya baik. Demikian Mbak Inas ya, tanggapan dari Mas Reza. Berikutnya ada chat yang masuk di kolom chat ini dari teman Jawa Pos. Bisa ditanggapi oleh Mas Reza. Pertanyaannya, kan Pemda lalai mengawasi kelangsungan pembukaan sekolah yang membuat guru banyak tertular. Harus ada sanksi tegas dari Kemendikbud kepada Pemda dan juga Pemda kepada satuan pendidikan. Apa harus memberhentikan kepala sekolah? Nah, ini pertanyaan dari Jawa Pos. Silakan mungkin dari Pak Reza atau Pak Heru. Silakan Pak Reza. Oke. Saya kira ini yang sudah juga kami usulkan ya, bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikbud kan tidak bisa langsung menyerahkan segala persoalan segala persoalan yang timbul ya dalam pelaksanaan pembelajaran PJJ ini kepada pemerintah daerah maupun kepada sekolah. Walaupun ada otonomi daerah, kemudian adanya manajemen berbasis sekolah, kemudian adanya Merdeka Belajar, saya kira ini tidak bisa dijadikan alasan bagi Kemendikbud untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pemerintah daerah maupun sekolah. Harus ada tanggung jawab yang lebih, porsi yang besar. Saya selalu menyampaikan begitu, porsi yang besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa menyelesaikan segala macam persoalan ini, gitu kan. Nah, kami tidak melihat itu ya, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud menyerahkan sepenuhnya persoalan pendidikan ini kepada pemerintah daerah dan sekolah, gitu. Jadi kalaupun seperti yang disampaikan oleh Mas Saifan tadi ya dari Jawa Pos, saya kira memang ya harus ada sanksi begitu ya, walaupun perlu memang sampai kemudian ada memberhentikan kepala sekolah atau dan lain sebagainya. Kemudian ya kan sanksi ini kan bisa bertahap gitu ya, mulai dari teguran berupa surat peringatan atau dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira memang harus ada sanksi gitu. Kalau saya kira tidak semua aturan yang berkait dengan pelaksanaan belajar dari rumah maupun kemudian terkait dengan rencana pembukaan sekolah, jika tidak ada sanksi saya kira tidak akan efektif bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah maupun di pemerintah daerah. Dan data yang kita lihat seperti di Padang Panjang itu ada SMP 2, SMP 3, SMP 4 yang gurunya tertular COVID-19 itu ternyata mereka juga setelah kita cek belum melakukan isian daftar periksa itu. Nah, kemudian juga seperti yang di Toba tadi 51 SMP dibuka juga ternyata belum melakukan isian daftar periksa. Pertanyaannya kenapa kemudian sekolah-sekolah ini bisa membuka sekolah begitu kan, dan patut dicatat juga seperti yang di Toba ini ternyata masih dalam zona oranye begitu. Dan ini pertanyaan lagi kenapa bisa sekolahnya dibuka begitu. Jadi memang harus ada sayang lebih ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena
memang kita sering mendengar dari Kementerian Pendidikan dan kenapa harus kami saja selalu yang disalahkan begitu kan? Ya karena memang mereka pemegang mandat tertinggi terhadap persoalan pendidikan di Indonesia begitu. Mereka memegang mandat dari presiden yang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, disahkan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga mereka punya kewajiban untuk menjalankan mandat dari presiden itu begitu. Makanya kenapa kita selalu mengkritik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu. Dan dan ketika kita memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini kan kemudian terus include terhadap pemerintah daerah, terhadap sekolah begitu. Gak mungkin kita melakukan kritik terhadap satu-satu pemerintahan yang ada di daerah begitu. Dan satu hal lagi, terkait dengan terkait dengan anggaran misalnya. Selama ini kan pemerintah selalu mengatakan bahwa mereka sudah melakukan relaksasi BOS begitu kan, baik itu BOS reguler, afirmasi maupun BOS kinerja, mereka sudah melakukan itu. Tetapi kan ini kan tidak mampu menjawab ini ya persoalan kebutuhan di sekolah begitu. Banyak sekali kebutuhan di sekolah. Bahkan yang terakhir kemarin Mas Menteri pernah bilang bahwa 100% ini bisa digunakan untuk kuota bagi siswa begitu kan. Kemudian ada juga kemarin katanya BOS ini bisa digunakan untuk rapid test begitu. Nah ini saya kira tidak menjadikan solusi begitu terhadap upaya pencegahan penularan COVID-19 di sekolah begitu. Harusnya program-program yang kemudian tidak menjadi, saya kira sangat penting dan tidak mendesak, misalnya seperti POP, guru penggerak dan lain sebagainya, termasuk juga anggaran-anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik di sekolah, ini lebih baik digunakan dan dialihkan untuk kesuksesan pelaksanaan belajar dari rumah begitu. Nah ini yang saya kira harusnya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, Bang Fahmi. Mungkin ada teman-teman lain yang menambahi. Baik. Terima kasih Bang Reza. Fahmi. Ya silakan Bu Retno Listiarti. Ya, silakan Bu. Ya. Saya hanya menambahkan saja yang disampaikan oleh Reza, bahwa sanksi itu penting agar bisa ada kontrol sebenarnya. Namun kalau kita menyimak surat keputusan bersama 4 menteri, sesungguhnya tidak ada sanksi. Dan ini adalah kritik FSGI juga kepada pihak pemerintah, karena mereka itu memang menciptakan SKB 4 menteri ini seolah-olah ini adalah upaya melempar tanggung jawab. Saya contohkan, misalnya ya, ada ketentuan di dalam SKB 4 menteri adalah keputusan untuk memenuhi 4 hal. 4 hal itu adalah, pertama, daerah memberikan izin, kan zonanya hijau, sekarang diperluas kuning. Yang kedua, pemerintah daerah memberi izin. Ketiga adalah sekolahnya siap, sehingga kemudian memenuhi daftar periksa. Dan yang terakhir adalah izin orang tua. Nah, di dalam ketentuan ini, 4 ini, kuncinya ada di orang tua, maka orang tua ditaruh di nomor 4. Nah, nanti kalau anaknya terinfeksi gara-gara sekolah dan tertular COVID-19, maka pemerintah akan bisa melempar tanggung jawab dengan mengatakan, loh, walau daerahnya siap, ininya siap, itunya siap, kalau orang tua nggak ngizinin kan nggak apa-apa, orang tetap dilayani kok anak-anak yang memilih pembelajaran jarak jauh. Jadi ini memang upaya betul untuk melepaskan tanggung jawab, gitu. Kami menangkap hal yang seperti itu. Yang kedua adalah kita tidak menemukan sanksi karena pilihan. Coba dari berbagai pernyataan pemerintah, simak. Mereka mengatakan begini, kami tidak punya kewenangan mengizinkan, tetapi kami membolehkan. Jadi artinya dibolehkan, tapi tidak mewajibkan. Kata tidak mewajibkan yang disebut oleh para menteri adalah kalimat yang menyebutkan tidak mewajibkan itu berarti tidak ada sanksi. Karena sanksi hanya bisa dijatuhkan kalau ada kata wajib.
Karena tidak ada kata wajib, ya nggak bisa dikasih sanksi. Seperti tadi Mas Reza mengatakan bahwa kurikulum 2013 boleh milih. Tidak disebutin wajib pakai kurikulum dalam situasi darurat karena ini bencana. Jadi kurikulumnya harus darurat, nggak boleh milih yang lain. Nah, itu baru kalau yang lain nggak dipilih atau yang lain memilih yang berbeda, itu sekolah-sekolah memilih yang lain, itu artinya bisa ditekan sanksi. Jadi, di dalam kondisi ini ada banyak ketidakpastian. Dan yang mengerikan adalah, tadi Reza udah ungkapkan, daerah-daerah juga nggak telisik bahwa wilayahnya nggak siap. Misalnya saja kalau kita menyimak dari tadi Reza udah katakan soal Toba. Nah, itu kan ada isian di kementerian. Isian itu 11 sebenarnya soal tersedia tidak tersedia. Tapi kalau termogan aja cuma ada 5 sekolah dari 51 yang punya, menurut saya ini kan tanda alarm bahaya. Nah, bagaimana mau ngontrol? Bahkan ada SMP nggak punya toilet. Ya, ini bagaimana mau ngontrol? Nah, kami mengapresiasi Pamekasan. Pamekasan itu akhirnya gugus tugas COVID-nya turun, meriksa betul sekolah. Kalau sekolah tidak memenuhi daftar periksa, maka ditunda, dilarang membuka sekolah. Nah, level ini yang nggak ada koordinasi. Jadi, bikin aturan tapi nggak punya kewajiban, bikin aturan tapi nggak punya sanksi. Ya gimana? Enak banget gitu bagi daerah-daerah. Yang penting ada sinyal boleh membuka. Maka ketika diperluas ya pada buka, tapi penyiapan tidak ada. Begitupun pada zona hijau. Apakah disertai panduan daerah? Apakah disertai dukungan dana daerah? Apa disertai pengawasan daerah? Tidak dilakukan, main buka-buka aja tanpa panduan. Apakah sudah dipastikan SOP dibuat, protokol kesehatannya tadi? Nggak ada gitu. Apakah bisa dipastikan bahwa wastafel tersedia, air tersedia? Wong toilet aja nggak ada, mau sediain air. Nah, ini hal-hal yang menurut kami membahayakan warga sekolah gitu. Jadi bukan cuma anak, guru juga gitu. Nah, asal muasal kenapa ini tidak bisa ditetapkan sanksi? Ya SKB-nya memang tidak memberikan sanksi. SKB-nya betul-betul melepas. Nah, ini yang menurut saya penting 5 siap gitu ya. Jadi daerahnya siap, sekolahnya siap, gurunya siap, orang tuanya siap, anaknya siap, baru boleh buka sekolah. Karena ternyata SKB 4 Menteri toh tidak bisa melindungi warga sekolah, baik itu guru maupun anak-anak kita. Itu saja menambahkan Pak Fahmi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menambahkan Mbak sedikit, Retno. Mas Pak Fahmi, menambahkan sedikit. Iya. Oh ya, ya silakan Pak Heru, silakan. Apa yang disampaikan oleh Mas Riza secara fakta sangat bagus. Apa yang disampaikan oleh Bu Retno selaku Dewan Pakar sangat bagus untuk memperoleh ketegasan. FSGI dalam kesempatan ini, dalam konferensi pers yang ini, di dalam rekomendasi untuk nomor 2 juga menyuarakan. Tapi sebelumnya pun juga sudah menyuarakan mengenai itu. Saya baca kembali mengenai rekomendasi yang kedua. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud agar melakukan pengawasan yang ketat dalam proses pelaksanaan belajar dari rumah maupun upaya pembukaan sekolah. Jika diperlukan, agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, terutama dalam upaya pembukaan sekolah, dengan sanksi secara bertahap mulai dari sanksi ringan, sedang, dan berat sesuai dengan tingkatan kesalahannya. Oleh karena itu ada di dalam rekomendasi kedua. Oleh karena itu, seperti apa yang disampaikan tadi, Bu Retno selaku Dewan Pakar itu, perlunya bahwa membuka sekolah dengan protokol kesehatan yang dengan kepastian hukum. Tadi disampaikan, selama ini itu tidak wajib. Maka ketika ini menjadi suatu kewajiban, maka sanksinya harus tegas dan jelas. Ketika ini tidak ada ketegasan, artinya setengah hati seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Retno. Semoga dengan menyuarakan seperti ini, pihak pemerintah untuk melakukan sikap. Ketika pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk mewajibkan, karena dari kata wajib akibatnya itu banyak anggaran,
pengawasan, dan lain sebagainya. Maka alternatifnya adalah tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika pembelajaran jarak jauh sampai hari ini masih lemah, ya mau nggak mau pemerintah harus intervensi untuk melakukan perbaikan di dalam PJJ berbasis daring yang semula cuman 53% wilayah yang terkoneksi dengan internet, maka harus diperluas. Selanjutnya, pemerintah memperluas itu, melakukan pelatihan kepada guru untuk melakukan kepastian langkah ke depan, sehingga PJJ banyak keluhan, tidak jelas, pembelajaran tatap muka banyak akan membawa dampak guru menjadi korban termasuk siswanya. Nah, kalau sudah seperti itu, di mana ini negara untuk ambil langkah kepastiannya? Itu Pak Fahmi, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru, Bu Retno, dan Mas Reza. Berikutnya masih pertanyaan yang masuk di chat. Halo? Oh ya, Pak Fahmi. Oh ya. Ya, sebentar. Pertanyaan dari Mbak Ulfa ya, Mbak Ulfa. Mbak Ufa. Ini tentang relaksasi pembukaan sekolah bisa menimbulkan kluster sekolah. Lalu apakah ada solusi untuk daerah yang tidak tercapai internet dalam skema PJJ? Dari Mbak Ulfa, CNN Indonesia. Ya, langsung ditanggapi Mas Reza. Terima kasih Mbak Ulfa pertanyaannya ya. Jadi untuk daerah-daerah kemudian yang tidak tercapai internet dalam pelaksanaan PJJ-nya, memang solusinya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heru tadi. Mau tidak mau pemerintah harus membuka jaringan internet ke daerah tersebut. Itu satu. Walaupun saya kira ini langkah yang sangat berat begitu ya bagi pemerintah. Dan kita juga sudah mendengar ya bahwa pemerintah melalui Presiden Jokowi sudah memerintahkan kementeriannya untuk membuka akses internet pada 12.000 desa, kalau nggak salah 12.500 desa. Mungkin dalam rangkaian ini juga barangkali. Mudah-mudahan ada hubungannya ke sana begitu. Nah, kemudian walaupun itu barangkali langkah yang berat, tapi kan saya kira tidak jangan ada semacam semacam anggapan bahwa PJJ ini selamanya itu daring begitu. Jadi PJJ ini juga bisa dilaksanakan secara luring. Ini ada Pak Eka di sini, teman kita dari Mataram, itu tidak sepenuhnya daring dilaksanakan. Mereka dari Bima, Pak Eka. Dari Bima. Oh, dari Bima ya, dari Bima Pak Eka. Mereka di sana melaksanakan pembelajaran itu tidak sepenuhnya daring karena situasi daerah tidak memungkinkan. Jadi mereka melaksanakan secara luring begitu. Nah, ini memang persoalannya kemudian ini kan kalau saya ini katakan ada adu gengsi antara sekolah, ada adu gengsi antara kabupaten kota, seolah-olah mereka hebat kalau sudah bisa melaksanakan PDR-nya itu secara daring. Ini saya kira sesuatu persepsi yang salah begitu. Dan yang harus dipastikan bahwa kan pelaksanaan pembelajaran daring ini ataupun PJJ secara daring ini, baik secara daring ataupun luring, sebenarnya yang harus dipastikan adalah kesiapan siswanya, dan ini tidak banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah begitu. Sekolah-sekolah tidak mendata misalnya berapa siswanya yang punya kesiapan untuk daring, punya gawai, punya internet, kalaupun punya gawai atau handphone apakah bisa dipakai secara full atau bergantian dengan orang tuanya atau bergantian dengan saudaranya begitu. Nah, ini tidak ada pendataan dari sekolah yang seperti itu dilakukan begitu. Sekolah main hantam aja kemudian dibuat daring begitu. Dan yang kewalahan tentu orang tua dan siswanya ketika mengikuti pelaksanaan pembelajaran dari sekolah. Kemudian sosialisasi juga tidak dilakukan begitu dari pihak sekolah kepada orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Artinya tidak dilakukan sosialisasi, misalnya model apa yang digunakan di sekolah pembelajarannya, kemudian
bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana sistem penilaiannya, apa tagihan-tagihan yang harus dipenuhi oleh siswa dan lain sebagainya. Ini kan tidak ada begitu dilakukan. Banyak sekolah yang tidak melakukan seperti ini begitu. Dan kemudian ada beberapa solusi ya. Saya kira tadi juga sudah disampaikan di awal bahwa di dalam Persejen nomor 15 tahun 2020 itu sudah disebutkan bahwa bagi sekolah yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring ya harus secara luring gitu kan, modelnya apakah menggunakan modul, kemudian atau sistem antar jemput modul di sekolah, kemudian sistem guru kunjung. Ini model-model yang sebenarnya harus dilaksanakan bagi sekolah yang tidak memiliki jaringan internet. Atau yang persoalannya memang kemudian kalau sistem guru kunjung ini kan gurunya itu kan berarti agak ada proses mungkin ada terjadi kesulitan yang ketika misalnya harus berkunjung ke rumah siswanya satu persatu. Nah ini yang sebenarnya harus difasilitasi oleh pemerintah begitu, bagaimana agar sistem guru kunjung ini bisa berjalan gitu. Dan kemudian bisa juga per wilayah gitu, misalnya per satu kampung atau per satu desa itu dibuat kelompok-kelompok belajar begitu. Nah ini yang tidak dilakukan gitu. Dan kita berharap bahwa Kementerian Pendidikan jangan berjalan sendiri dalam persoalan ini gitu, ataupun harus menggandeng tangan pemerintah daerah agar bagaimana PJJ ini bisa terlaksana begitu. Saya kira gitu, Bang Fahmi. Ya, terima kasih Bang Herja. Ya, silakan Pak Heru. Menambahkan, menguatkan sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Reza. Silakan Pak Heru. Ya, FSGI selama ini senantiasa menyuarakan perlunya perbaikan PJJ yang terutama berbasis daring. Karena apa? Satu, ini lebih aman untuk melindungi baik guru maupun siswa di dalam proses pembelajaran. Walaupun masih banyak kelemahan, perlu diperbaiki. Yang kedua, kenapa FSGI senantiasa menyuarakan mengenai PJJ berbasis daring untuk diperluas? Karena begitu dibukanya banyak sekali jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok, itu sangat strategis sekali. Kalau hari ini memang itu membutuhkan biaya yang cukup besar, toh akhirnya nanti ke depan itu mau nggak mau wilayah Indonesia mengenai jaringan internet harus diperluas. Karena apa? Karena satu, ketika nanti PPDB berbasis online dengan pendekatan jarak, mau nggak mau setiap daerah akan mengkoneksikan internet. Sehingga kalau hari ini infrastruktur untuk internet itu diperluas, maka bisa dimanfaatkan untuk PPDB tahun depan. Apakah hanya untuk PPDB saja? Tidak. Dapodik berbasis internet akan bisa dilakukan oleh satuan-satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam pengisian data. Sampai hari ini, ketika kemarin saya ikut pelatihan di LPMP, sampai hari ini yang baru terkoneksi untuk Dapodik berbasis daring itu baru sekitar 56%. Artinya masih banyak sekali daerah-daerah yang belum tersentuh mengenai Dapodik berbasis daring itu. Nah, berikutnya lagi untuk ke depan bahwa pemerintah dalam hal ini menerapkan kurikulum 2013 nanti ada e-rapot. Jadi e-rapot itu nanti semuanya akan terkoneksi. Nah, ketika wilayah-wilayah itu tidak terkoneksi, bagaimana mau melaksanakan e-rapot? Begitu juga bahwa pembiayaan anggaran nantinya akan akuntabilitas yang terkait dengan BOS itu nanti akan bisa laporannya secara langsung berbasis daring. Nah, ketika itu semua sampai hari ini baru tersentuh 53% dan infrastruktur ini tidak akan diperbaiki, maka di dalam aktivitas pendidikan nasional yang terkait dengan daring itu semuanya nanti akan terkendala. Tetapi mau nggak mau bahwa negara harus hadir untuk menyelenggarakan itu dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan atau meningkatkan mutu pendidikan di dalam pelaksanaan pelayanan dasar yang terkait dengan pembelajaran untuk siswa guru di dalam satuan pendidikan. Itu saja Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi.
Halo Pak Fahmi. Halo Pak Fahmi. Ya, terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak. Berikutnya sudah 4 penanya ya. Masih ada waktu Pak. Ya, sudah lewat 1 jam. Mungkin ada tambahan 1 pertanyaan lagi dari teman-teman media. Halo, halo. Halo? Ya, nggak ada seperti itu. Oh ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Teman-teman media mungkin ada pertanyaan lagi? Masih 1 lagi lah kesempatan. Baik, kalau tidak ada, mungkin ada closing statement dari Pak Sekjen. Dari Pak Fahmi aja, silakan. Kok Pak Fahmi, dari Pak Sresa aja, silakan. Pak Reja, silakan Pak Reja. Oke, terima kasih Pak Sekjen, Pak Heru Purnomo dan Pak Fahmi selaku moderator. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan pada meeting konversi pers FSGI terkait dengan banyaknya guru yang meninggal akibat COVID-19 maupun banyaknya guru yang tertular COVID-19. Apakah tertularnya itu dalam lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan sekolah? Karena prinsipnya sama saja, ketika guru tertular dalam lingkungan keluarga dan punya kewajiban untuk hadir ke sekolah, maka dia punya kemungkinan untuk menularkan kepada rekan-rekan kerjanya yang ada di sekolah begitu. Dan ini menjadi perhatian bagi kami bahwa sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Guru dan Dosen dan sesuai dengan amanah dari Permendikbud nomor 10 tahun 2017 bahwa guru harus mendapatkan perlindungan termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam konteks pandemi ini kami melihat bahwa guru harus juga mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan dari penularan COVID-19 di lingkungan sekolahnya begitu. Dan dari apa yang sudah kita lihat bahwa dalam contoh pembukaan sekolah saja bahwa protokol kesehatan di sekolah ini belum diterapkan dengan baik, dan ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi kami selaku organisasi guru. Sangat mengkhawatirkan bahwa guru adalah kelompok yang rentan juga terhadap penularan COVID-19 jika memang benar-benar sekolah akan dibuka. Dan kami juga memberikan warning ya untuk pemerintah daerah agar tidak lagi mewajibkan guru untuk hadir ke sekolah begitu, karena sudah ada beberapa kasus seperti yang terjadi di Surabaya, itu ada penularan transmisi di sekolah dan di sana ternyata diwajibkan guru-gurunya untuk hadir ke sekolah. Jadi kami meminta agar pemerintah daerah tidak memberikan kewajiban untuk hadir di sekolah. Saya kira begitu Pak Fahmi. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Mudah-mudahan jaringan kerjasama antara FSGI dengan rekan-rekan media ini dapat terjalin lebih baik lagi sehingga upaya untuk dalam konteks kami selaku organisasi guru dalam upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia di masa yang akan datang, apalagi dalam situasi darurat seperti sekarang ini, bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira gitu Pak Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Reza, kami atas nama FSGI mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada anggota FSGI. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus FSGI. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Etik dan Dewan Pakar FSGI serta rekan-rekan yang jauh di sana yang berupaya semaksimal mungkin bisa terlaksananya konferensi pada siang ini. Semoga kebaikan yang kita lakukan pada siang ini dalam perjuangan FSGI untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia senantiasa mendapat berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan setelah ini nanti Mas Reza, rekan-rekan media yang hadir perlu kita berikan press release-nya ya Mas Reza ya. Supaya untuk memperoleh kelengkapannya. Sudah di-share di chat ya, di chat. Oh, sudah di-share ya? di-share. Oke, Ya. terima kasih. Di-share untuk rekan-rekan media atau di-share untuk grup? Iya, Di chat, nanti di bisa chat. disusul Nanti pakai WA Pak nanti di-share Heru. lagi. Oke. Siap, terima Iya, kasih. nanti di-share Wabillahi pakai WA. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.